Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis sebuah surat yang memicu konflik yang masih terjadi lebih dari 100 tahun kemudian. Kerajaan Inggris memutuskan untuk mendukung pendirian rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini. In Gaza, at least 243 people were killed, among them more than 100 women and children. 12 people were killed in Israel by rockets fired by Palestinian militants. Our Middle East editor Jeremy Bowen reports now from Gaza. At 2 in the morning, the ceasefire started in Gaza. Time to celebrate survival. Ketika Balfour menulis tentang niat pemerintahannya untuk menciptakan tanah air Yahudi di Palestina, 90% penduduk yang tinggal di sana bukanlah orang Yahudi. Hanya membutuhkan sekitar 31 tahun untuk menghilangkan lebih dari setengah jumlah populasi Arab dan menjadikan Yahudi mayoritas di sana. Inilah kisah janji Inggris yang berujung pada kehancuran Palestina dan berdirinya negara Israel. Mari kita mulai dengan pertanyaan, kenapa Inggris membuat janji dengan negara lain? Jawabannya singkat. Imperium adalah obat yang luar biasa. Saat itu sedang terjadi Perang Dunia Pertama, dan Inggris memberikan banyak janji. Selain menjanjikan tanah air Yahudi di Palestina, mereka juga menjanjikan kemerdekaan bagi para pemimpin Arab jika mereka bangkit melawan musuh Inggris, Kesultanan Utsmaniyah. Sebulan setelah surat Balfour, pasukan Inggris merebut Palestina, mengakhiri 400 tahun kekuasaan Ottoman. Penduduk yang tinggal di sana adalah orang Arab, kebanyakan Muslim. Namun mereka juga minoritas Kristen dan Yahudi. Ada juga sejumlah kecil orang Yahudi Eropa yang pada akhir tahun 1800-an mulai membangun koloni kecil di sana. Pada saat banyak orang Yahudi menderita penganiayaan yang mengerikan di Eropa, mereka merasa Palestina bisa menjadi sebuah pelarian. Gagasan untuk membangun kehadiran Yahudi di Palestina dikenal dengan Zionisme, namun tetap menjadi gerakan pinggiran di kalangan Yahudi Eropa. Banyak dari mereka merasa tidak seharusnya meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan. Namun Zionisme sebagai sebuah gerakan politik mengambil langkah maju yang besar melalui seorang Austria bernama Theodor Herzl, dan orang ini adalah nama yang sangat penting dalam cerita ini. Pada tahun 1896, Theodor Herzl menerbitkan Der Judenstaat, atau dalam bahasa Inggris, negara Yahudi. Di dalamnya katanya, satu-satu cara bagi orang Yahudi untuk menghindari antisemitisme Eropa bukan hanya dengan meninggalkan negara mereka, namun dengan memiliki negara mereka sendiri. Tidak hanya melalui tulisan, tahun berikutnya dia menyelenggarakan konferensi di Basel, Swiss, Kongres Zionis pertama.
Para peserta menyepakati program yang antara lain bertujuan untuk mendirikan tanah air Yahudi di Palestina. Sejak saat itu, gerakan Zionis menjadi sangat aktif, menyiapkan dana untuk mempromosikan imigrasi Yahudi ke Palestina, perusahaan-perusahaan untuk membeli tanah di sana, dan merekrut perwakilan untuk mengadvokasi tujuan mereka di berbagai pemerintahan. Sejarah Yahudi adalah sejarah yang panjang, tetapi gerakan Zionis adalah bagian yang terpenting, karena gerakan inilah yang menjadi masa depan tanah air dan rumah bagi terbentuknya negara Israel modern. Apalagi setelah mendapat relasi di pemerintahan Inggris, di mana banyak pejabat tinggi yang mendukung Zionisme, terkadang karena alasan yang tidak terduga. Perdana Menteri Lloyd George, misalnya, adalah seorang Kristen fanatik yang percaya bahwa mengumpulkan orang-orang Yahudi di Palestina akan membawa Yesus Kristus kembali ke bumi. Yang lain seperti Balfour percaya bahwa mengeluarkan orang-orang Yahudi dari Eropa dan masuk ke negara mereka sendiri adalah amalan baik. England, free and mighty England, whose vision embraces the seven seas, will understand us and our aspirations. It is here that the Zionist movement, I'm sure, will soar to further and greater heights. Herzl cukup visioner ketika menulis bahwa negara-negara antisemit akan menjadi sekutu mereka. Sementara itu, Zionis meyakinkan Inggris bahwa negara mereka di masa depan akan menjadi sekutu yang dapat diandalkan. Nah, itulah latar belakang bagaimana antisemitisme Eropa, Zionisme, dan imperialisme Inggris berujung pada deklarasi Balfour. Ini janji Inggris untuk membangun tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Sekarang, kita akan melihat bagaimana Inggris melakukannya untuk Israel. Perang Dunia Pertama merupakan konflik antara negara-negara yang bersaing dan pihak yang menang membentuk Liga Bangsa-Bangsa untuk membagi wilayah pihak yang kalah di antara mereka. Mereka menyebut sistem mandat, menempatkan wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman dan Jerman di bawah kekuasaannya hingga mereka merdeka. Inggris diberi mandat atas Palestina, namun rakyat Palestina tidak pernah ditanya apa yang mereka inginkan atau seperti apa kemerdekaan bagi mereka. Sebaliknya, Zionislah yang diajak berkonsultasi mengenai visi mereka untuk Palestina. Mandat tersebut akhirnya tidak hanya mencakup deklarasi Balfour, namun juga beberapa klausul yang mewajibkan Inggris untuk memastikan pendirian rumah Yahudi di Palestina. Pemerintah Inggris sangat akomodatif terhadap proyek Zionis,
Komunitas Yahudi di Palestina tumbuh seiring dengan gelombang imigrasi yang besar. Mereka mempunyai sekolah dan pabrik sendiri, bahkan milisi mereka sendiri, Haganah. Dan mereka dipimpin oleh David Gurion, kelahiran Polandia, pemimpin badan perwakilan mereka, Badan Yahudi. Bagi rakyat Palestina, jelas bahwa Inggris tidak memberikan mereka kemerdekaan. Itu menyerahkan negara mereka pada orang lain. Pada tahun 1936, rakyat Palestina melakukan pemogokan. Pasukan Inggris mencoba menghentikan pemogokan dengan penangkapan, penyiksaan, hukuman massal, dan eksekusi. Para pemimpin diasingkan, senjata disita, dan rumah-rumah mereka diledakkan. Pejuang Palestina menyasar tempat-tempat vital bagi Inggris dan Yahudi, sementara pasukan Inggris dan Haganah melakukan serangan gabungan di desa-desa Palestina. Pemerintahan Inggris kemudian mengirimkan sebuah komisi yang disebut Peel Commission atau Komisi Peel dalam konteks mandat Britania atas Palestina yang dipimpin oleh Lord Peel untuk mencari tahu permasalahan ini. Namun solusi yang mereka usulkan sangat tidak objektif. Cukup dengan membagi Palestina di atas peta, Inggris membagi negara ini. Pemberontakan terus berlanjut hingga tahun 1939, ketika sekitar 10% populasi pria dewasa Palestina telah terbunuh, terluka, ditangkap atau diasingkan. Pemerintah Inggris benar-benar membutuhkan solusi. Buku putih Palestina atau yang dikenal sebagai Palestine White Paper yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1939 menciptakan konflik antara Inggris dan Zionis untuk pertama kalinya, karena buku tersebut menolak pemisahan dan mengatakan bahwa solusinya adalah Palestina memperoleh kemerdekaan dalam waktu 10 tahun. Yang terpenting, peraturan ini juga memberlakukan pembatasan yang ketat terhadap pembelian tanah dan imigrasi orang Yahudi. Bagi Zionis, hal ini terasa seperti pengkhianatan. Sebagai tanggapan, beberapa orang meledakkan bom di seluruh negeri, menewaskan puluhan warga Palestina. Namun tak lama kemudian, perhatian besar semua orang terganggu oleh sesuatu yang jauh lebih besar. I'm speaking to you from the Cabinet Room in Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now. Lebih dari 60 juta orang terbunuh dalam Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta orang Yahudi yang dibunuh di kamp kematian Nazi. Orang-orang Yahudi yang selamat melarikan diri dari Eropa, dan sebagian besar dari mereka berusaha mencari keamanan di Palestina, meskipun Inggris membatasi imigrasi Yahudi. Hal ini memicu konfrontasi yang lebih langsung antara Zionis dan Inggris, dan warga Palestina juga sering menjadi sasarannya. Zionis mengetahui dua hal. Secara militer, mereka lebih kuat dari Palestina, dan Inggris sudah kelelahan akibat Perang Dunia Kedua sehingga tidak tega terus berperang di Palestina. Mereka benar. Pada tahun 1947, setelah 30 tahun pendudukan,
Inggris mengumumkan keluar dari Palestina dan meminta PBB yang baru dibentuk untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Tahun 1947 dan 1948 adalah tahun yang paling penting dalam cerita ini. Jadi, mari kita lihat keadaannya. Selama pemerintahan Inggris, jumlah orang Yahudi telah berkurang 10% menjadi 30% dari populasi dan memiliki sekitar 6% tanah. Di bawah kepemimpinan Ben Gurion, Badan Yahudi berfungsi sebagai pemerintahan bagi komunitas Yahudi dan milisi Zionis yang memiliki puluhan ribu tentara, senjata modern, dan perwira yang telah berperang dalam Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, Palestina tidak diizinkan mengembangkan pemerintahan atau militernya sendiri. Namun, ketika mereka menunggu solusi dari PBB, mereka masih menjadi mayoritas di Palestina. Pada bulan November 1947, PBB yang saat itu hanya terdiri dari sebagian kecil negara yang ada di dunia memutuskan untuk membagi Palestina. Rencana ini menandai 55% wilayah negara tersebut untuk dijadikan negara Yahudi. Namun, PBB tidak pernah menjelaskan bagaimana negara itu bisa menjadi negara Yahudi ketika separuh penduduk di wilayahnya adalah warga Palestina. Tidak mengherankan jika orang-orang Palestina dan bahkan semua orang Arab menolak rencana PBB. Ben Gurion dan kepemimpinan Zionis menerimanya, dan mereka melihat sebuah peluang. Dengan keluarnya Inggris, Zionis tahu bahwa mereka akan memiliki militer terkuat di Palestina. Pasukan mereka diinstruksikan untuk merebut lebih banyak wilayah daripada yang diberikan PBB dan melakukan apa yang diperlukan untuk mengurangi jumlah warga Palestina di wilayah tersebut. Di kota-kota seperti Haifa, milisi meledakkan bom Molotov di lingkungan warga Palestina. Mereka menyerang desa-desa dan memaksa warga keluar. Pasukan Haganah telah mengusir orang-orang Arab keluar dari kota yang terkepung. Mereka membawa banyak tawanan. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות בכל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי. Pada saat Inggris mengakhiri mandatnya pada tanggal 15 Mei 1948, 250.000 warga Palestina melarikan diri. Malam sebelum David Ben Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel dan dirinya sebagai Perdana Menteri pertamanya. Dia berdiri di bawah foto raksasa Herzl 51 tahun setelah Herzl meramalkan momen ini. Milisi Zionis bersatu sebagai pasukan pertahanan Israel yang baru dibentuk, namun pertempuran belum berakhir.